Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 31 Juli 2024. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Filipi 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah Bapa, telah menganugerahkan kami kesempatan untuk kami hidup, untuk kami melakukan setiap tugas pelayanan pekerjaan kami sampai dengan saat ini. Kami butuh kekuatan firman Tuhan yang terus membimbing kami di dalam kehidupan ini. Mari berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Filipi 4 ayat 2 hingga 9. Di bawah perikop nasihat-nasihat terakhir. Ewodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sungsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, tema yang membimbing kita di dalam perenungan pada saat ini adalah berpikir dan bertindak teosentris. Berpikir dan bertindak teosentris. Apa artinya bagi kita? Makna teosentris dapat kita lihat ketika kehidupan kita itu berpusat kepada Allah. Tidak ada yang lain. Allah itu adalah pusat dari segala sesuatu dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita mau tahu yang benar, kita mau tahu yang adil, kita mau tahu yang jujur, yang baik, itu adalah Allah. Dan bagaimana kita harus melakukan tugas dalam hidup ini sebagai manusia yang terbatas. Itu semua berpusat kepada Allah. Allah selalu menolong kita dan mendorong kita untuk melakukan, untuk berpikir yang baik. Segala hal yang berkaitan dengan nasihat-nasihat berdasarkan teks bacaan kita.
Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, kita harus bersukacita. Bahkan di dalam kehidupan kita, ketika kita merasa khawatir, kita merasa takut akan hidup ini, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi teks ini mau menegaskan kepada kita. Tetapi nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi segala jawaban dalam hidup kita itu hanya satu, Allah. Jangan kita pergi cari ke tempat yang lain. Jangan kita bertanya lagi. Kita sering bertanya tentang Allah, tentang keberadaannya, tentang wewenangnya, tentang kuasanya dalam hidup ini. Dan pertanyaan itu membuat kita ragu. Tapi hari ini firman Tuhan mau menegaskan kepada kita, mau menasihatkan kepada kita tentang segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini yang baik. Itu semua hanya datang daripada Allah. Jadi kalau hari ini di dalam kehidupan rumah tangga kita sedang ada yang tidak baik, mari kita cari supaya yang baik itu datang kepada kita. Dengan lebih dahulu kita datang kepada Allah yang memberikan kita kebenaran, kebaikan. Banyak hal yang bisa membuat kita jatuh, kita terjerumus, karena Allah tidak menjadi pusat dalam hidup ini. Dalam tindakan, dalam cara berpikir kita, pada akhirnya kita salah dalam memilih dan bertindak. Maka dari itu, Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, teruslah melangkah, teruslah berjalan di dalam Allah. Karena Allah terus menghendaki kita untuk terus berubah dalam hidup ini. Jangan pernah menduakan Allah. Kiranya Roh Kudus bisa menolong kita, memampukan kita, dan terus membuat kita berharga di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman yang sudah kami renungkan. Kiranya firman ini menjadi bagian dari hidup kami. Setiap hari kami harus berefleksi tentang Tuhan, belajar tentang kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kadang kami tidak mampu, tapi kami tahu bahwa Allah melalui Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami. Mari memberkati kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.